Selamat datang di acara webinar kali ini. Untuk memulai webinar ini, saya juga akan menyampaikan informasi sedikit mengenai kode etik kedokteran. Seperti yang kita ketahui, pasal 21 kode etik kedokteran bahwa setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kesehatan. Yang dimaksud dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kesehatan adalah termasuk aspek etik kedokteran, disiplin, dan hukumnya. Seorang dokter wajib mengikuti kursus, pelatihan, dan acara ilmiah yang diakreditasi organisasi profesi, dalam hal ini IDI, guna memperoleh satuan kredit profesi atau SKP tertentu, guna dapat mempertahankan kompetensinya. Surat tanda kompetensi ini pada saatnya menjadi... Baik, selamat siang menjelang sore kepada seluruh sejawat Dokwiti, salam sejahtera. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan para sejawat di acara webinar di Dokwiti. Jadi selamat datang, selamat bergabung. Perkenalkan saya Kak Chandra yang akan menjadi moderator untuk webinar pada hari ini. Jadi webinar pada hari ini merupakan hasil kerjasama dan kolaborasi dari PT Galderma Indonesia Healthcare dan juga Dokwiti, di mana kita akan membahas mengenai skin condition in baby and children. Nah, sesuai judulnya, kita akan membahas secara keseluruhan mengenai fisiologi seperti struktur kulit dan perkembangan kulit pada bayi, terutama sudah mulai dari janin, hingga bagaimana memberikan tata laksana yang sesuai pada masalah kulit yang tentunya seringkali kita temukan pada bayi dan anak dalam praktek sehari-hari. Nah, perlu diketahui pada para sejawat bahwa webinar ini adalah webinar yang ber-SKP. Jadi silahkan ikuti keseluruhan acara dan juga mengerjakan post-test di akhir acara untuk mendapatkan e-sertifikat jika proses telah selesai. Nah, pada hari ini kita bersama seorang narasumber yaitu Dr. Niken Trisnawati, Magister of Science, spesialis kulit kelamin konsultan. Selamat siang, Dr. Niken. Selamat siang, Dr. Eka. Apa kabar? Baik, Dok. Bagaimana, Dok, kabarnya, Dok? Ya, alhamdulillah sehat saya, Dr. Eka. Semoga Dr. Eka juga sehat ya di sana ya. Baik, terima kasih, Dok. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Dr. Niken sudah bersedia menjadi narasumber dan juga meluangkan waktu ya, Dok, untuk berbagi wawasan kepada para sejawat di Dokwiti. Gitu. Nah, mungkin sebelumnya izinkan saya memperkenalkan Dr. Niken sedikit kepada para sejawat. Saya izin share screen ya, Dok ya. Jadi Dr. Niken Trisnawati, Master of Science, spesialis kulit kelamin konsultan, mendapatkan gelar kedokteran umumnya dari Fakultas Kedokteran UGM Gadjah Mada. Kemudian beliau melanjutkan Master of Science di UNSW di Australia, kemudian mendapatkan spesialisasi ilmu penyakit kulit dan kelamin dari Fakultas Kedokteran UGM juga, dan juga merupakan lulusan S3 Ilmu Kedokteran dan Kesehatan pada tahun 2016 di FK UGM. Saat ini Dr. Niken aktif sebagai Ketua Program Studi IPDS Dermatovenerologi di FK UGM, kemudian sebagai anggota Komisi Etik FK KMK UGM, dan juga aktif sebagai kelompok studi di Kelompok Studi Dermatologi Anak Indonesia atau KSDAI. Jadi Dr. Niken ini aktif sebagai pengajar ya, Dok ya, di mana-mana. Baik, Iya, mungkin Dr. Eka. tanpa menunggu lama-lama lagi kepada Dr. Niken, waktu dan tempat dipersilakan ya, Dok ya. Iya, terima kasih Dr. Eka. Ini saya share screen dulu ya, Dok ya. Silakan, Dok. Ya, apakah sudah terlihat Dr. Eka slide-nya? Terlihat jelas, Dok. Silakan, Dok. Oke. Baik, saya mulai ya, Dr. Eka. Silakan, Dok. Yang kami hormati senior dan rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya pada siang hari ini bisa berjumpa dengan rekan-rekan dimanapun, walaupun kita berjumpa secara daring. Dan semoga walaupun kita berjumpa tidak tatap muka langsung ya,
tapi kita tidak mengurangi intensitas dari pertemuan kita. Dan pada kali ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor PT Galderma Indonesia dan juga Dokuiti yang telah mempercayakan pada saya untuk mengisi pada webinar pada siang hari ini. Ya, ini saya senang sekali kalau diajak webinar karena saya bisa kontak langsung dengan rekan-rekan dimanapun ya, dimanapun bisa mengakses dari webinar ini tanpa dibatasi oleh ruang. Karena kalau di seminar biasanya kan kita di satu tempat gitu ya, terbatas, tapi ini bisa dimanapun dari seluruh dunia ya, karena teknologi kita bisa mengikuti acara ini. Baiklah, saya langsung mulai untuk topik yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah mengenai kondisi kulit pada bayi dan anak. Ya, topiknya ringan saja. Ini hal-hal yang kita jumpai pada kehidupan sehari-hari ya. Ya, kita sudah bisa memperkirakan ya bahwa kulit bayi itu pasti lebih rapuh, lembut, sensitif gitu ya dibandingkan dengan kulit dewasa. Nah, tetapi bagaimana detailnya ya dan bagaimana penjelasan ilmiahnya mengenai hal tersebut, kami akan kita ikuti pada webinar kali ini. Jadi pertama nanti saya akan sedikit membicarakan mengenai struktur dari kulit dan juga perkembangan. Jadi perkembangan struktur kulit dari intrauterin. Karena hal ini penting untuk step-step berikutnya. Kemudian saya juga akan membahas mengenai struktur dan fungsi kulit pada bayi baru lahir dan juga pada bayi serta anak. Nah, kemudian ada pembahasan mengenai implikasi klinis atau arti klinis dari kondisi kulit pada bayi baru lahir dan pada bayi. Kemudian juga akan sedikit mengenai problem kulit yang umum yang terjadi pada bayi dan anak. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita melakukan perawatan untuk kulit bayi dan anak. Saya mulai dari pertama adalah perkembangan dari kulit. Dalam hal ini struktur dan fungsinya. Ini kalau membahas ini bisa 2 jam nih sebenarnya ya. Tapi mungkin sekilas saja. Jadi sekilas saja perkembangan kulit intrauterin itu dimulai pada saat yang paling awal dari perkembangan manusia aja. Jadi katakan early gestation ya, itu sudah mulai berkembang kulitnya. Nah, jadi sumber kulit adalah lapisan ektoderm dan lapisan mesoderm. Ini kita bisa lihat di gambar ini. Nah, kemudian waktu berjalan mulai terbentuk apa yang disebut sebagai periderm ya, periderm atau lapisan periderm ini. Nah, dia adalah dikatakan bahwa epidermis yang sementara. Karena pada saat itu belum ada epidermis ya. Jadi untuk melindungi membran basement membran atau membran basal ya, ini yang berwarna merah ini, itu ada lapisan sementara yang disebut sebagai periderm. Nah, waktu terus berjalan ya, semakin besar bayi dalam kandungannya. Nah, basal layer ini mulai terbentuk, mulai berkembang. Nah, kemudian basal layer ini mulai membelah diri seperti pada epidermis pada orang dewasa ya, pada orang epidermis normal ya, mulai membelah diri dengan menghasilkan intermediate cell. Nah, karena sudah mulai terbentuk epidermis yang seharusnya ya, periderm yang merupakan lapisan sementara ini itu bertahap akan lepas. Nah, pada usia kehamilan 6 bulan dalam kandungan ya intrauterin, nah ini intermediate layer atau yang merupakan bakal dari epidermis itu sudah mulai tebal ya, dan juga sudah mulai terbentuk lapisan sel tanduk ya di sini atau cornified layer atau lapisan stratum corneum gitu. Nah, jadi itu mulai 6 bulan. Nah, ketika 6 bulan lebih ya, itu lapisan kulit epidermis itu sudah mulai seperti yang kita lihat pada orang normal ya, jadi sudah berbentuk sempurna. Ya, jadi ini kira-kira perkembangan dari struktur dan fungsi kulit di dalam kandungan
di mana ketika mencapai 6 bulan ya atau 6 bulan lebih ya, itu dari struktur epidermis itu sudah berkembang secara lengkap. Ya, katakan di sini bahwa ketika usia 34 minggu ya, 30 minggu atau 30 atau 6 bulan lebih, nah itu perkembangan dari epidermis itu sudah lengkap perkembangannya atau pembentukannya. Nah, tetapi meskipun dia sudah terbentuk lengkap pada usia kehamilan tersebut, struktur dan fungsinya itu masih terus mengalami maturasi. Jadi perkembangan terus gitu. Sampai bayi itu lahir, bahkan sampai ketika bayi telah lahir, itu dia masih terus mengalami proses maturasi. Ini adalah summary dari proses tadi. Ini adalah minggu-minggunya. Nah, kemudian di sini adalah peristiwa yang penting atau milestone dalam perkembangan kulit intrauterine. Nah, setelah bayi itu lahir, atau pada yang kita sebut sebagai neonates ya, neonates atau bayi baru lahir atau BBL. Nah, ini kondisinya seperti ini. Tapi sebelumnya, ini ada beberapa definisi waktu ya, definisi untuk mengingatkan kita. Jadi yang pertama ada yang disebut sebagai neonatal atau newborn atau neonates atau bayi baru lahir adalah bayi yang berusia dari lahir sampai sekitar 28 hari atau 1 bulan gitu ya, kurang lebih sebagai neonatal atau neonates atau bayi baru lahir. Nah, kemudian disebut sebagai infant atau bayi adalah bayi yang berusia 1 bulan sampai 12 bulan, 1 tahun ya. Ya, jadi anak sampai 1 tahun disebut sebagai bayi. Nah, kemudian disebut sebagai anak ini juga berdasarkan dari definisi dari WHO adalah orang yang berusia dari lahir sampai usia 18 tahun. Disebut sebagai anak. Ya, tapi untuk pembahasan kita pada siang hari ini, saya mungkin membatasi ya, yang untuk anaknya ini mungkin sampai sekitar usia balita gitu ya. Ya, karena meskipun definisi anak itu sampai usia 18 tahun, tapi kita tahu bahwa ketika masa remaja itu terjadi perubahan ya yang besar sekali pada tubuh dan juga pada kulit. Nah, sehingga sudah sangat berbeda dengan kulit pada anak yang lebih kecil. Jadi mungkin supaya lebih sama dengan topik lainnya. Nah, ini untuk anak saya batasi mungkin sampai sekitar usia 5 tahun. Oke, saya lanjutkan ya, setelah kita ingat kembali batasan usia ya. Nah, jadi kita kembali membicarakan mengenai kulit pada bayi baru lahir. Nah, jadi ketika bayi baru lahir, epidermis dari khususnya stratum corneum atau lapisan yang paling luar dari epidermis itu, nah itu dikatakan dia sudah kompeten ya, sudah mampu untuk melaksanakan fungsinya sebagai barrier yang semi-permeable yang akan melindungi kulit di bawahnya. Nah, jadi ini sudah kompeten ya. Karena kalau tidak kompeten, bayi tersebut tidak bisa untuk hidup normal sehari-hari. Ya, jadi tadi dia sudah lengkap epidermisnya, tapi masih mengalami proses maturasi. Jadi secara umum dia sudah cukup kompeten, cukup mampu untuk melaksanakan. Nah, tetapi kalau kita lihat lebih detail ya, walaupun dia itu sudah kompeten untuk melaksanakan fungsi sebagai barrier, kalau kita lihat secara lebih detail, nah ini ada perbedaan dibandingkan dengan kulit pada orang dewasa. Ya, ini karena dia masih mengalami maturasi, masih mengalami perkembangan ya menuju ke kulit seperti orang dewasa. Nah, kalau kita lihat dari segi ukuran sel dari epidermis itu dia nampak lebih kecil ya. Jadi ukuran selnya itu lebih kecil dibandingkan dengan sel pada orang dewasa. Kemudian juga thickness-nya dia lebih tipis kan dengan kulit orang dewasa. Dan tapi dari segi surface-nya, dia mikroreliefnya ya itu lebih rapat ya, higher density. Jadi dapat kita
kita maklumi karena memang dia kan luasnya itu lebih sempit dibandingkan dengan luas permukaan kulit orang dewasa ya, sehingga dia nampak mikrolifnya itu lebih dense gitu ya, lebih padat. Nah, kalau kita lihat pada dermis ya, dia dermal papilla atau lekuan-lekuannya itu lebih homogen dan network atau jaringan dari vaskuler itu lebih memang banyak tapi kurang, belum begitu terorganisir dengan baik. Dan dia juga dari kepadatan dari kolagennya juga masih lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa. Itu perbedaannya. Ada lagi perbedaannya yaitu dari segi natural moisturizing factor. Jadi kita tahu bahwa pada kulit seperti pada gambar ini ya, di epidermis itu, nah epidermis khususnya yang paling atas ya di corneum itu terdapat suatu protein yang disebut sebagai kelompok natural moisturizing factor. Nah, di corneum itu ada protein tersebut ya. Nah, apa fungsi dari protein tersebut? Jadi dia fungsinya adalah untuk mengikat air. Nah, jadi air itu di corneum itu diikat ya, diikat oleh NMF ini, natural moisturizing factor. Nah, dia diproduksi oleh tubuh sendiri ya, tubuh sendiri. Nah, kemudian dia melalui proses yang panjang dan rumit ya, dia ada di situ. Nah, dia seperti kayak partikel-partikel gitu ya. Nah, fungsinya untuk mengikat air. Nah, kemudian di sekitarnya, ini kita bisa lihat bahwa ada lapisan lemak. Nah, yang juga bersifat untuk oklusi atau menahan ya dari protein tersebut. Nah, kita lihat di sini bahwa pada bayi baru lahir, itu kadar dari NMF-nya itu lebih rendah jika dibandingkan dengan kadar pada orang dewasa. Nah, menunjuk kadar melanin yang berfungsi untuk proteksi terhadap sinar matahari, terhadap UV juga lebih rendah. Nah, kadar air juga ya, pada bayi baru lahir itu lebih rendah dibandingkan dengan kadar air pada orang dewasa. Masih ada lagi perbedaan kulit pada bayi baru lahir dengan orang dewasa adalah cell turnover-nya. Dia tuh lebih cepat ya, lebih cepat untuk waktu pergantian selnya ya, lebih cepat. Nah, hydration ya, ini tadi sudah sepertinya ya, jadi dia untuk hydration-nya itu juga lebih rendah ya, kadar airnya itu lebih rendah, dan juga kemampuan untuk ikat air itu lebih rendah. Jadi dia NMF-nya itu lebih rendah, jadi dia kadar airnya lebih rendah, juga ditambah lagi kemampuan untuk mengikat air itu lebih rendah, jadi lebih banyak menguap gitu airnya ya, tidak ada yang mengikat air tersebut. Nah, dan lainnya adalah dalam hal imunologis. Jadi untuk langkah selnya ini dia juga belum sempurna ya, belum berfungsi secara sempurna. Ini berarti ada implikasinya khususnya mengenai yang terkait dengan infeksi. Nah, kemudian juga perbedaan adalah mengenai pH. Jadi pH pada kulit bayi baru lahir itu dia cenderung lebih basah, ke arah basah dibandingkan dengan kulit pada orang dewasa. Tadi untuk fotoproteksi juga dia masih lebih lemah ya, karena tadi melaninnya itu masih kurang. Nah, tapi untuk kadar sebasea, aktivitas dari kelenjar minyak itu lebih tinggi. Nah, kenapa kalau lebih tinggi? Itu karena ada hormon dari ibu yang terbawa dalam darah bayi. Nah, hormon tersebut itu akan memacu secara otomatis ya, akan memacu dari kelenjar sebasea sehingga aktivitasnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan anak-anak gitu. Tapi lama-lama karena darahnya ini mulai berganti dengan darah bayi sendiri, nanti dia akan lama-lama akan menurun untuk kadar hormonnya, dan sehingga juga aktivitas dari kelenjar sebasea juga menurun. Nah, kemudian juga TEWL, transepidermal water loss ya. Nah, untuk TEWL ini dikatakan lebih tinggi ya, tapi ini juga tergantung pada lokasi dari kulitnya, lokasi pengukuran. Ya, ada beberapa bagian yang sudah TEWL-nya sama dengan orang dewasa, dan ada yang memang lebih tinggi. Nah, jadi apa itu TEWL? TEWL atau transepidermal water loss adalah kehilangan cairan melalui kulit ya, transepidermal. Nah, TEWL ini adalah suatu indikator
yang menunjukkan keutuhan atau keintakan dari satu korneum. Ya, jadi seharusnya TWL ini dijaga pada kadar tertentu ya, yang normal, sehingga memang ada penguapan tapi sesuai gitu dengan yang seharusnya. Nah, jika satu korneum itu mengalami kerusakan atau belum atur ya, itu TWL-nya akan meningkat. Jadi semakin banyak air yang dikeluarkan melalui kulit. Nah, pada bayi baru lahir, pada beberapa tempat itu TWL-nya itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan kulit normal. Tapi beberapa tempat sudah, kita lihat ini sudah normal, sudah sama ya. Gambarnya di sini. Nah, jadi kulit bayi itu tadi dia sudah lebih sedikit kadar airnya dibandingkan orang dewasa, tapi dia kehilangan air lebih banyak ya, lebih banyak menguap. Ya, jadi nanti kita akan lihat implikasinya juga ya. Hati-hati dengan kondisi kehilangan air melalui kulit pada bayi. Ya. Nah, kemudian kita akan beranjak pada proses yang disebut sebagai skin maturation atau maturasi kulit. Nah, tadi dikatakan bahwa meskipun epidermis itu sudah selesai ketika usia 6 bulan, tapi dia terus mengalami perubahan, mengalami maturasi sampai bayi itu lahir, bahkan sampai di luar kandungan ya. Nah, ini maturasinya ini terus dapat dikatakan sampai akhir pada tahun pertama kehidupan. Jadi sampai usia 1 tahun itu baru selesai proses maturasi. Nah, apa yang terjadi ketika proses maturasi? Jadi yang pertama adalah yang terkait dengan kadar air atau hydration. Nah, kita tadi melihat ya bahwa kadar air itu atau skin hydration itu dia pada saat lahir itu lebih rendah ya pada orang dewasa. Nah, tetapi lama-lama dia akan berkembang proses dalam kulit itu sehingga bahkan ketika sudah berusia 3 bulan ke atas gitu ya, itu hydration levelnya itu malah lebih tinggi gitu, lebih basah, lebih lembab dibandingkan dengan kulit orang dewasa. Ya, jadi awalnya lebih kering, tapi kemudian ketika mencapai usia 3 bulan itu dia sama bahkan lebih basah gitu ya dibandingkan untuk orang dewasa. Nah, kemudian perkembangan lainnya adalah terkait dengan pH. Nah, pH-nya itu ketika lahir itu kan dikatakan lebih basah ya. Nah, kemudian ketika bayi semakin bertambah usia, dia akan terus menuju ke arah lebih asam ya untuk pH-nya itu. Dia menjadi lebih asam dan mencapai pH 5-6 ya sekitar beberapa hari dan terus akan turun terus ya seperti pH kulit normal pada 1 bulan pertama. Nah, untuk aktivitas dari kelenjar sebasea, ya, jadi pada waktu lahir tadi kan ya, karena pengaruh hormon dari ibu, dia masih tinggi. Nah, tetapi kemudian lama-kelamaan dia akan menurun, sampai mencapai sampai bayi berusia 6 bulan. Ya. Nah, ketika 6 bulan itu seharusnya kadar hormon dari ibu itu sudah tidak ada. Ya. Nah, ini kita lihat jadi bayi sampai dia berusia 6 bulan, sampai dia berusia 6 bulan, dia masih kadang-kadang ada pacuan dari hormon ya, sehingga kita lihat ada yang disebut sebagai sebaceous gland hyperplasia. Nah, ini sampai usia 6 bulan. Nah, kemudian disebut dengan transepidermal water loss, ya tadi dikatakan bahwa untuk TEWL, ketika bayi baru lahir, TEWL-nya itu ada yang lebih tinggi ya. Nah, tapi ya secara umum dikatakan sejak waktu lahir itu sudah normal ya, sudah sama seperti orang dewasa ya. Memang ada beberapa tempat yang lebih tinggi ya, artinya tuh ada kebocoran air gitu. Tapi juga yang lainnya masih normal. Nah, untuk maturasi yang berikutnya terkait dengan mikrobiom ya. Jadi mikrobiom itu adalah mikrop ya yang menghuni pada kulit ya. Nah, pada waktu bayi lahir ini kita lihat bahwa mikrobiom itu didominasi pada gambar ya pada newborn. Nah, ini didominasi memang firmicutes ya. Tapi kemudian dengan komposisi seperti ini. Nah, tetapi
ketika proses maturasi itu berjalan, untuk Actinobacteria, yaitu mulai meningkat jumlahnya, dan juga Proteobacteria. Sehingga kemudian ketika sudah mencapai full maturasi, kita lihat di sini komposisinya tetap didominasi oleh Firmicutes ya, tapi untuk bakteri lain juga jumlahnya sudah mulai bertambah. Seperti pada gambar ini ya. Jadi ini tetap sama seperti ini kurang lebih, tapi cuma komposisinya ya, prosentasenya yang berubah. Oke. Ya, ini sebelum saya lanjutkan, ini kita sampai ke polling dulu ya. Nanti akan dipanggil Dr. Eka. Ada satu buah pertanyaan. Silahkan Dr. Eka. Baik, terima kasih Dokter Niken. Oke, baik, kepada para sejawat, ini ada sekedar polling saja untuk agar kita lebih interaktif dalam membahas di webinar ini. Jadi mohon untuk pendapat para sejawat untuk live polling pertama, implikasi klinis dari kondisi kulit bayi lahir adalah yang A, kulit bayi lembab, yang B, rentan terhadap bahan iritan, yang C, risiko rendah kehilangan panas tubuh, dan yang D adalah risiko rendah infeksi mikroba. Jadi kepada para sejawat, silakan jawab di tab polling di aplikasi Anda masing-masing untuk menjawab pertanyaan berikut. Setelah ini kita akan bahas hasilnya. Akan ada waktu kurang lebih 15 detik lagi pada para sejawat untuk menjawab. Oke. Sudah banyak dok, kepada para peserta kita sudah hampir hadir 300 peserta. Kepada para peserta, oke baik, kita akan tutup live polling pertama. Oke, jadi izin saya membacakan hasilnya Dokter Niken. Oke, baik Dr. Eka, silahkan dibacakan hasil pollingnya. Baik, jadi dari para peserta, sebagian besar, hampir 86% itu menjawab bahwa pilihan yang B. Jadi implikasi klinisnya adalah lebih rentan terhadap bahan iritan. Seperti itu. Dan juga ada yang menjawab sekitar 7% resiko rendah kehilangan panas tubuh. Begitu dok, yang C. Oke, baik ya. Oke, baik Dr. Eka. Ya, jadi Lanjutkan. ini pertanyaannya adalah apa implikasi klinis atau arti klinis ya dari kondisi kulit bayi baru lahir ya. Jadi kita sudah mengetahui tadi kondisi kulit bayi baru lahir, tapi apa arti klinisnya? Ini pilihannya kulit bayi lembab ya. Nah, tadi dikatakan bahwa waktu bayi baru lahir atau neonates itu dia kering ya. Nah, awalnya kering dulu, walaupun nanti ketika usia 3 bulan dia akan jadi lembab, bahkan lebih lembab dibandingkan orang dewasa. Jadi ketika bayi baru lahir neonates ya 1 bulan itu dia kering ya. Nah, jadi ini bukan jawaban ya. Nah, kita cek oke dulu ya, resiko rendah kehilangan panas ya. Nanti kita akan lihat bagaimana jawabannya di slide berikutnya. Nah, tapi secara singkat dikatakan bahwa dia risiko tinggi ya kehilangan panas tubuh karena tadi terkait dengan vaskuler yang lebih dense yang tapi juga belum terorganisir dengan baik. Karena panas tubuh ini antara lain dipengaruhi oleh vaskuler ya, jaringan vaskuler yang ada di kulit. Dan risiko rendah infeksi mikroba ini juga, jadi yang C salah ya. Yang D risiko rendah infeksi mikroba ini juga salah karena risiko tinggi ya, karena tadi untuk sel-sel yang terkait dengan imun itu belum sempurna. Nah, jadi jawaban yang benar adalah D ya. Dia lebih rentan terhadap bahan iritan. Ya, jadi karena kondisi kulitnya yang masih mengalami maturasi, dia lebih tipis, ya. NMF-nya juga lebih sedikit, kadang airnya lebih kering, ya, dia lebih rentan terhadap iritan. Oke, tapi ini tadi sudah banyak yang menjawab B ya, mereka ya. Ya, hampir sebagian besar dok, 90%. Oh iya. Oke. Jadi ini bagus sekali ya, karena sudah bisa menjawab. Karena ini baru akan saya sampaikan di slide yang selanjutnya, Dr. Eka. Tapi sudah mengerti ya, sudah mengerti. Oke, baik sekali ini ya. Jadi menyimak betul ini. Oke, saya lanjutkan.
Lanjutkan ya. Nah, jadi apa arti klinis ya atau clinical implication dari kondisi bayi pada kulit bayi baru lahir? Nah, ini sebagai berikut ya. Tapi sebelumnya apa sih gunanya kita mengetahui arti klinisnya ini? Ya, dengan kita mengetahui karakteristik ya atau sifat dari kulit pada bayi baru lahir dan bayi, itu kita bisa memberikan perawatan kulit yang tepat ya, dan juga untuk menghindari adanya kerusakan kulit. Nah, itu tujuannya. Nah, sekarang apa arti klinisnya dari kondisi kulit itu? Jadi yang pertama itu kulit menjadi kering ya, kering dan kasar ya. Jadi pada bayi baru lahir itu kulit lebih kering dan lebih kasar. Nah, kemudian arti klinis yang lain adalah dia lebih susceptible ya, lebih rentan terhadap infeksi, baik itu infeksi lokal maupun infeksi sistemik. Ya, jadi lebih mudah mengalami infeksi. Nah, ini hati-hati misalnya pada perawatan kita tahu tali pusat ya. Nah, itu juga antara lain di situ itu sering terjadi infeksi lokal di situ. Nah, kemudian juga bayi itu lebih rentan ya terhadap kerusakan kulit yang disebabkan oleh karena paparan UV atau sinar matahari. Ini juga penting karena kita sering melihat praktek ya bayi itu dipaparkan pada matahari. Nah, ini terutama mungkin bayi-bayi yang mengalami kulit kuning ya atau ikterik. Nah, ini kan sering diberi nasihat supaya dikenakan ya atau dijemur di bawah sinar matahari. Nah, ini hati-hati ya, memang betul ya bahwa itu bisa memperbaiki kondisi ikteriknya, tapi kita harus ingat jangan terlalu lama. Jadi waktunya ya dan juga timingnya ya, karena dia tidak tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh matahari. Nah, kemudian dia juga bayi itu lebih rentan terhadap iritasi bahan kimia. Nah, ini hati-hati untuk pemilihan bahan kimia yang sering kontak pada kulit bayi. Nah, ini misalnya untuk sabun ya, sabun mandi, kemudian sampo, kemudian pelembab ya, itu kan bahan kimia. Nah, itu hati-hati untuk pemilihannya karena dia lebih mudah terjadi iritasi. Ya, kemudian juga bayi itu mengalami karena dia TEWL-nya ya itu di beberapa area itu belum begitu bagus, jadi dia lebih mudah menyerap air ya, tapi juga lebih mudah untuk mengeluarkan air. Ya ini kita hati-hati. Tapi kalau kita sering merawat bayi di ruangan yang ber-AC ya, terus gitu AC-nya itu sampai 24 jam. Nah, itu kan akan terjadi penguapan air yang lebih tinggi di situ karena ruangan ber-AC. Nah, sehingga bayi akan lebih kering. Nah, jadi mungkin nanti artinya tidak boleh untuk AC terus-menerus 24 jam ya. Jadi mungkin di beberapa waktu kita harus tidak menggunakan AC. Nah, kemudian juga kulit bayi itu lebih fragile ya, lebih mudah, lebih rapuh. Tapi ini khususnya bayi yang lahir preterm ya, yang belum waktunya. Jadi harus hati-hati sekali untuk memegang kulit bayi yang prematur ya, karena itu bisa menyebabkan kerusakan pada. Dan juga ini pada bayi yang prematur ya, nah ini terjadi peningkatan risiko kehilangan panas badan ya, heat loss melalui evaporasi, terutama di daerah dengan lingkungan yang low humidity ya, daerah dingin gitu. Nah, ini karena tadi terkait pada pengaturan vaskuler ya yang belum begitu bagus ya. Nah, sehingga itu mereka mudah mengalami kehilangan panas tubuh ya, heat loss melalui kulit. Jadi gambar tadi bagaimana kulit bayi itu yang lebih mudah mengalami iritasi ya melalui kulit. Teruskan. Jadi arti klinisnya juga bayi itu mudah mengalami apa yang disebut sebagai unintended systemic absorption. Jadi absorpsi bahan-bahan yang secara tidak disengaja ya. Nah, bahan-bahan ini tuh dioleskan di kulit bayi itu karena untuk tujuan, misalnya untuk antiseptik gitu pada awalnya ya. Nah, tetapi karena tadi kulit bayi itu masih mudah
menyerap bahan yang menempel pada permukaannya, sehingga terjadi penyerapan yang tidak terelakkan atau yang tidak dapat dihindari. Nah, ini tidak terjadi pada orang dewasa. Orang dewasa sudah lebih kuat untuk kulitnya, lebih rapat ya. Nah, sehingga dia tidak terjadi. Tapi pada bayi ini terjadi. Nah, sehingga kita hati-hati ya jika kita harus mengolesi suatu bahan pada kulit bayi. Nah, misalnya di sini adalah povidone iodine ya. Ini produk antiseptik atau bahan antiseptik yang sering digunakan pada kulit ya untuk mencegah infeksi. Nah, ini untuk publikasi ya, dia mengoleskan povidone iodine yang banyak pada kulit ya, memang karena suatu keperluan. Nah, tapi kemudian terjadi akibatnya jadi severe hipotiroidisme ya, karena iodin yang diserap secara tidak sengaja. Ini ada beberapa bahan yang punya risiko terjadi transcutaneous absorption ya. Di sini ada bahannya, dan ini juga akibatnya ya. Kita baca pada tabel ini. Baiklah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan sedikit ya, akan menyampaikan sedikit mengenai problem kulit yang sering pada bayi dan anak ya. Ini problem kulit itu pada bayi dan anak cukup banyak ya, sebenarnya kita jumpai. Nah, tapi karena waktu ya, ini saya pilih yang sering terjadi pada anak. Pertama adalah atopic dermatitis atau sering disebut sebagai atopic eczema atau disebut juga sebagai eczema atau kalau di masyarakat mungkin eksim gitu ya yang sering disebut. Nah, eksim ini penyebabnya jadi dia adalah satu penyakit dengan penyebab yang kompleks kita sebut itu, jadi tidak satu faktor ya, jadi multifaktor atau kompleks. Faktor tersebut pertama adalah disfungsi dari barrier kulit. Ya, jadi ada disfungsinya ya pada barrier kulit. Nah, kemudian juga ada faktor genetiknya yang prone atau yang menyebabkan orang tersebut itu lebih mudah mengalami dermatitis atopik. Kemudian adanya gangguan pada sistem imun yang mengatur dan juga yang mengatur inflamasi. Kemudian juga ada yang terkait juga faktor neuro ya, faktor saraf ya, yang akan terkait dengan faktor imun. Nah, kemudian juga ini yang baru adalah perubahan pada mikrobiom pada kulit. Nah, itu pun akan memacu timbulnya dermatitis atopik. Ya, jadi etiologinya banyak ya, multifaktor. Nah, untuk gambaran klinisnya, ini jadi gambaran klinis secara umum adalah kulit yang kering dan gatal ya, dan gatal yang severe ya, yang berat itu yang sering kali terjadi. Itu gambaran secara umum ya. Tetapi untuk gambaran klinisnya memang nanti dia akan bervariasi tergantung kepada umur dari pasien dan juga kepada disease activity. Jadi akut kronisnya gitu. Jadi presentasi klinisnya atau gambaran klinisnya tergantung pada tadi. Nah, kalau pada infan ya, pada bayi, nah kita akan lihat bahwa inflamasi itu banyak terjadi di daerah wajah, khususnya di daerah pipi ya, sekitar bibir ini. Banyak di sini, ini khasnya. Malah ada disebut sebagai eksim susu gitu ya. Padahal tidak terkait dengan susu ya. Jadi dia kayak misnomer gitu ya, nama yang kurang tepat sebenarnya. Ini khasnya di situ, di daerah wajah, khusus di daerah. Nah, ketika anak-anak ya, childhood, inflamasinya atau peradangannya banyak di daerah lipatan. Lipat siku, lipat lutut, gitu. Banyak di situ. Ketika dewasa, dia berbeda lagi, ya, kebanyakan di daerah leher dan juga di daerah tangan. Ya, jadi gambaran klinisnya itu berbeda-beda sesuai dengan usia. Nah, ini foto pasien kami ya, hari ini bayi. Nah, ini kita bisa lihat ya, di daerah wajah, tapi dia juga mengalami inflamasi di daerah yang lain ya, di daerah extensor ya, di daerah paha ya.
pasien kami di poli ya. Nah, kemudian penyakit lain yang sering kita jumpai pada bayi adalah hepatitis seboroid. Nah, ini hepatitis seboroid itu patogenesisnya secara pasti itu belum diketahui. Tapi yang diperkirakan adalah hormon dari ibu, jadi maternal oligogen ini yang ikut ya, yang terbawa dari darah bayi, itu akan menyebabkan pemacuan dari ganglia sebasea. Nah, dengan produksi yang bertambah pada ganglia sebasea, ini biasanya akan diikuti ya oleh juga pertumbuhan dari malassezia ini. Nah, kemudian karena malassezia juga mengalami overgrowth ya, sehingga terjadi reaksi terhadap produk dari malassezia ini. Tapi meskipun ini peran dari malassezia ini memang masih kontroversial ya. Jadi ada penelitian yang mengatakan dia berperan gitu. Tapi yang tidak mampu untuk menemukan perannya. Dan untuk gambaran klinisnya, saya lihat pada gambar ini. Jadi yang paling sering ya manifestasi klinis dari hepatitis seboroid itu adalah seperti ini yang disebut sebagai cradle cap ya. Jadi adanya peradangan yang berwarna merah, ini bawahnya kan peradangan ya berwarna merah. Nah, kemudian di atasnya ini terdapat kerak yang lengket, yang lekat gitu, berwarna kekuningan. Nah, kita juga di sini ya, di daerah alis, di daerah sekitar kelopak mata, nah itu ada peradangan ringan atau bahkan sudah terlewat masa peradangannya, tinggal pigmentasi aja dengan krusta atau squama ya yang berwarna putih di atasnya, daerah wajah. Nah, ini juga selain di daerah kepala, sebenarnya dia juga bisa di badan ya, bisa di ketiak dan di leher, di inguinal, itu juga bisa terjadi di hepatitis seboroid. Ya, nah bisa di daerah lipatan tuh memang lebih sering ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah miliaria. Miliaria ini problem yang umum terjadi di Indonesia ya, karena kita kan di daerah tropis ya. Tadi terkait tadi hot and humid environments ya, itu kita di negara tropis ini sering sekali dengan miliaria atau biang keringat ya. Nah, biang keringat ini terjadinya karena oklusi atau inflamasi dari ductus atau saluran keringat. Ya. Nah, kenapa kok dia sampai tersumbat? Itu bisa terjadi karena korneosit di sekitar dari saluran tersebut itu mengalami overhydration ya, sehingga dia menjadi bengkak gitu, sehingga dia akan menyumbat dari ductusnya, atau adanya kotoran, debris ya, atau juga bisa terlambat ya, patensi yang terlambat. Jadi masih rapat gitu ya dari ductusnya. Nah, sehingga ketika suhu dia menjadi panas, dan keringat itu dia terpacu untuk berproduksi, tidak bisa keluar, ya tersumbat gitu ya, sehingga timbullah tadi miliaria. Sebabnya lingkungan yang panas dan lembab, dan juga aktivitas fisik yang berat ya, dan juga adanya penyakit ya yang disertai dengan demam, dan juga pakaian yang oklusif ya, yang justru menutup tubuh, dan juga ada beberapa obat-obatan. Nah, untuk gambaran klinisnya ini ada beberapa bentuk dari biang keringat. Yang pertama adalah kristalin seperti ini. Jadi seperti tetesan air ya pada kulit. Nah, ini karena blockage-nya, karena sumbatannya itu dia di atas di satum corneum. Nah, kalau miliaria rubra itu dia seperti ini gambarannya berwarna merah. Jadi sumbatannya itu agak lebih bawah ya di epidermis. Nah, dia berwarna merah di sini ya. Kalau yang profunda itu sumbatannya itu di bawah. Nah, lebih bawah lagi dari epidermis, yaitu di epidermal junction. Nah, sehingga dia gambarnya seperti penonjolan seperti ini. Ya. Nah, itu yang terjadi bisa campuran ya, bisa stalin tambah rubra gitu. Tambah tiga-tiganya juga bisa. Jadi memang bisa bermacam-macam yang terjadi. Dan juga problem yang sering adalah diaper dermatitis ya. Ya, atau juga diaperes ya. Nah, ini sering sekali terjumpai di poli ya. Rekan-rekan juga sering menjumpai di poli.
Karena sekarang itu bayi-bayi kita itu banyak sekali ya yang menggunakan popoknya tuh menggunakan diaper ya, tidak lagi popok kain. Nah, ini jadi problemnya yang sering kita jumpai. Jadi diaper dermatitis itu pada umumnya prosesnya adalah proses iritan ya, jadi proses dermatitis kontak iritan. Meskipun begitu, ada juga ya tidak selamanya atas iritan, tapi juga bisa penyakit-penyakit yang letaknya di daerah lipatan ya, seperti tadi dermatitis seboroik atau dermatitis atopik, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Ya, jadi tidak selalu dermatitis kontak iritan, walaupun sebagian besar adalah dermatitis kontak iritan. Biologinya penyebabnya adalah lembab yang berlebihan ya, oklusi di situ. Nah, ini tadi karena juga karena lingkungan dan juga pemakaian diaper yang terus-menerus gitu ya. Meskipun diganti-ganti tapi dia terus pakai sama 24 jam. Nah, ini bisa menimbulkan ini kejadian excessive moisture ya, atau adanya oklusi. Kemudian juga eksposur yang berkepanjangan terhadap urin ya dan feses ya. Nah, ini karena sudah penuh tidak diganti diapernya sehingga terjadi kontak ya antara urin dan feses dengan kulit. Gesekan, peningkatan pH, kemudian aktivitas enzim yang ada di urin dan feses, ya, enzim hidrolitik ya, dan juga ada infeksi. Itu adalah misalnya juga multifaktor ya penyebabnya, nah sehingga timbullah diaper dermatitis. Untuk gambar klinisnya, ini dapat bagi 3, ini yang ringan, ini yang sedang, seperti ini yang berat itu sampai timbul erosi. Oke, ya bagi Dr. Eka sebelum kita teruskan, ini ada live polling lagi Dr. Eka. Ya, baik. Terima kasih Dr. Niken. Nah, pada para sejawat, tadi kita sudah mendengarkan sedikit lanjutan dari Dr. Niken. Kita akan masuk ke bagaimana tata laksana ya dok ya. Nah, di sini ada polling sebelumnya, sabun mandi apa yang tepat bagi bayi? Nah, untuk yang A, membuat kulit bersih dan kesat. Yang B, wangi lembut dan segar. Yang C, pH netral atau sedikit asam. Dan yang D adalah mengandung disinfektan. Jadi kepada para sejawat, mohon untuk memberikan opini masing-masing terhadap polling kedua. Kita berikan sedikit waktu, 30 detik, untuk menjawab polling. Baik. Jadi pollingnya ada tombol polling bagi para sejawat yang belum tahu, ada tombol polling di sebelah tombol share atau bagikan di deskripsi webinar di bawah. Oke, baik. Sekitar 10 detik lagi kita tutup pollingnya. Kepada para sejawat juga dari presentasi Dr. Niken, jika ada yang ditanyakan, setelah ini kita akan masuk ke sesi diskusi. Silakan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik, teman sejawat, kita akan tutup pollingnya. Oke. Baik, Dr. Niken izin saya untuk bacakan hasil dari polling kedua. Jadi hampir semua ya dok ya, 92% itu menjawab pH netral atau sedikit asam. Hanya sebagian kecil saja yang menjawab membuat kulit bersih. Ya, begitu dokter. Ya, baik, terima kasih Dr. Eka. Ya, saya kira juga sangat baik ya. Jadi sudah benar jawabannya ya. Ya, jadi sabun mandi yang tepat untuk bayi dengan mengingat sifat dari kulit bayi adalah jawabannya C. Jadi pH-nya netral atau sedikit asam. Ya, karena pH yang netral itu pH yang tepat ya untuk kulit bayi yang masih dengan kondisi tadi, dan juga dia agak sedikit basah ya. Jadi ini harus kita buat sedikit asam di sini. Ya, yang pertama membuat kulit bersih dan kesat itu jangan nih kalau sampai kesat itu, nah itu bahkan nanti akan lama-kelamaan akan membuat semakin kering ya. Karena bayi itu sudah kering ya, selama bayi baru lahir, kalau sabunnya itu kesat ya, ini nanti tambah kering lagi. Nah, wangi lembut dan segar. Nah, wangi itu menyenangkan ya.
Nah, tapi hati-hati jika kebetulan bayi yang kita rawat itu banyak kulit sensitif ya, dia tidak tahan dengan pewangi, dengan parfum yang ada di sabun. Jadi untuk wangi dan lembut segar berhati-hati ya. Kalau kita kebetulan kita memiliki bayi yang berkulit sensitif, jadi justru harus yang non parfum. Nah, kemudian yang D mengandung disinfektan, ini juga tidak diperlukan. Nah, meskipun dikatakan tadi bahwa bayi itu masih belum bertahan terhadap infeksi ya. Nah, tapi pemakaian disinfektan yang rutin tanpa indikasi ya. Nah, itu juga tadi bisa menimbulkan iritasi. Jadi jawabannya yang benar yang tepat adalah C ya, dengan pH sabun yang netral atau sedikit asam. Baik, terima kasih Dokter Niken. Ya, termasuk untuk Eka, ini saya teruskan. Nah, jadi yang terakhir ini adalah mengenai perawatan ya. Jadi bagaimana kita mengetahui sifat dari kulit bayi dan anak, dan juga tadi penyakit-penyakit yang umum terjadi. Nah, sekarang bagaimana kita merawat pada kulit bayi dan anak. Jadi pertama ada yang terkait dengan pelembab emollient ya. Nah, jadi emollient ini tadi kita ingat pada bayi baru lahir itu sangat mudah terjadi kekeringan kulit. Nah, jadi jika kita melihat tanda-tanda kulit yang kering ya, nah itu kita harus memberikan pelembab tadi. Dan pelembab itu digunakan setiap 12 jam. Ya, jadi sehari 2 kali ya, kurang lebih. Atau jika diperlukan itu bisa lebih sedikit ya. Nah, untuk produknya itu gunakan produk yang lembut. Nah, khususnya pada bayi dengan kondisi kulit yang kering, atau dia memiliki penyakit kulit yang dengan squama atau dengan scale yang banyak, atau pada bayi dengan atopik, nah ini memang wajib ya pemberian pelembab pada kondisi tersebut. Nah, kemudian waktu yang tepat itu kapan pemberian pelembab adalah diberikan segera setelah mandi. Jadi mandi kita keringkan ya dengan handuk. Nah, saat itu ketika masih lembab itu kita berikan pelembab. Karena air tadi yang masih ada sedikit di kulit akan terjebak ya, akan di-trap gitu, dengan pelembab yang kita oleskan. Nah, kemudian yang terkait dengan mandi ya, terkait dengan mandi itu gunakan cleaning agent atau sabun ya. Nah, ini dikatakan yang bagus itu yang cair ya, liquid product dengan kadar surfaktan atau kadar sabun yang dengan very low. Jadi jangan very low surfaktan yang sangat rendah atau non-ionic. Nah, juga soap free ya, kemudian juga tidak mengandung pewangi, fragrance free dengan pH ya yang netral atau sedikit asam. Ya, jawabannya ya tadi ya. Dan juga tidak bersifat mengiritasi kulit dan mata. Dan ini harus dibersihkan secara seksama ya setelah diberikan sabun, dan tapi juga jangan terlalu lama kalau kita menggunakan. Jadi katakan ini kurang lebih maksimal 5 menit saja. Nah, ini ada beberapa publikasi tadi khususnya ya untuk yang atopic dermatitis pemberian emollient. Ya, di sini emollient itu bisa ya mencegah timbulnya penyakit-penyakit atopi yang jika diberikan di awal sekali pada bayi yang berisiko tinggi memiliki penyakit atopi. Jadi ketika bayi baru lahir diberi pelembab di situ, itu dia dikatakan bisa mencegah untuk timbulnya penyakit atopi yang seterusnya dalam kehidupannya. Itu. Nah, dengan sampo bagaimana? Nah, dengan sampo itu dikatakan gunakan sampo yang lembut dengan bahan yang dengan pH yang sesuai atau mendekati dengan pH air mata ya. Nah, sehingga kan sampo kan di kepala ya bisa masuk ke mata gitu. Jadi sehingga aman ya, ramah terhadap mata dan kulit. Ya, untuk samponya, nah untuk sunscreen ya, jadi bayi itu bisa kita berikan sunscreen jika diperlukan. Nah, sunscreen ini misalnya kalau kita ajak jalan-jalan, misalnya ya untuk anak-anak gitu, itu dioleskan di kulit yang tidak tertutupi oleh pakaian. Nah, untuk dia per area, nah ini prinsip-prinsipnya adalah kita harus mengurangi kelembapan di situ. Gunakan diaper yang bersifat absorben ya,
yang bisa bernafas gitu ya. Jadi intinya itu kita mengurangi kelembapan. Bisa juga itu kita memberikan waktu tanpa diaper ya. Dalam sehari itu mungkin penggunaan diaper itu dibatasi beberapa jam ketika bayi tidur biasanya ya. Nah, tapi ada juga saat di mana bayi tidak menggunakan diaper sehingga dia tidak ovulasi terus menerus. Nah, kemudian untuk membersihkan kulit di bawah diaper itu digunakan kain ya, kain yang lembut dan juga bisa menggunakan semacam lotion atau cleaning atau pembersih ya. Nah, karena kalau air saja itu kadang-kadang tidak bisa membersihkan kotoran. Ya, ini dengan wipes ya, tisu basah. Kita juga sering menggunakan tisu basah di sini. Tisu basah ya bisa digunakan, tapi dikatakan harus bebas dari alkohol ya, kecuali alkohol yang lembut ya, bebas dari fragrance, pewangi, dan tidak mengandung bahan iritan. Nah, jika terjadi diaper dermatitis itu gunakan krim atau barrier krim ya, yang bisa mencegah kehilangan air di situ. Karena kalau kita melembabkan atau kita menginklusi itu, dia akan menghambat penyembuhan. Jadi dia semi permeable gitu maksudnya ya. Nah, apa yang tidak bisa kita lakukan terkait dengan kulit bayi baru lahir dan kulit bayi? Nah, jadi kita mandikan bayi pada awal kelahiran ya, first hour after birth ya, karena itu bisa tadi kan dia masih ada risiko untuk heat loss, jadi bisa hipotermia. Ya, ini juga harus. Tapi seandainya ini kan banyak praktik yang seperti itu ya. Nah itu ini kita bisa lihat pada bayinya. Nah, kalau kemudian berisiko, tidak boleh memandikan bayi ya jika first hour after birth. Namun juga hati-hati, tidak boleh menggosok ya dengan spons ya. Nah itu juga bisa meningkatkan heat loss. Dan juga pemakaian plaster ya, ada si bandage. Nah, itu juga harus hati-hati karena kan masih fragile ya, masih rapuh ya. Atau menarik itu kadang-kadang bisa membuat erosi. Nah, ini beberapa hal praktek ya yang tidak diperbolehkan ya. Oke, baik, saya kira itu saja dari saya, Dr. Eka. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Niken atas presentasinya dok, sangat lengkap dan jelas sekali ya dok ya. Kita akan masuk ke sesi diskusi, tapi sebelum itu mari kita saksikan video sejenak. Baik, sejauh semuanya, kembali lagi kita akan masuk ke sesi diskusi. Terima kasih kepada para sejawat yang sudah memberikan pertanyaan. Akan kami coba untuk bahas sebisanya dan satu persatu. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama, Dr. Niken, dari Dr. Agnia. Nah, bagaimana cara terbaik untuk melindungi kulit bayi dari sinar matahari, dok? Jadi, berapa lama sebaiknya mereka terpapar sinar matahari? Karena mungkin ini juga kita bisa relate ya dok, karena bayi kita tahu dia mudah untuk evaporasi dan hidrasinya kurang seperti itu. Nah, ini mungkin ada pedomannya kah atau apa yang harus kita lakukan dok? Terima kasih dok. Jadi pertama terkait dengan apa ya istilahnya praktek kita memaparkan kulit bayi pada matahari kita Dr. Eka ya. Ya ini memang beberapa kondisi memang kita dianjurkan ya untuk kita menjemur gitu bayi di bawah sinar matahari. Misalnya pada kondisi kering. Nah ini dengan mengingat bahwa bayi tadi masih belum memiliki melanin ya yang cukup gitu. Memang tidak ada waktu yang khusus ya untuk kapan. Jadi secara umum kita mengetahui bahwa di atas jam 8 itu
di atas jam 9 itu sudah cukup kuat ya untuk sinar-sinar matahari yang berbahaya. Nah, jadi mungkin kita bisa memberikan atau menjemur bayi itu ya di bawah tadi jam 9. Ya, ketika dia masih hangat gitu ya, matahari masih hangat, tidak terik ya. Dan juga untuk waktunya jangan terlalu lama. Maka belum menemukan waktu yang secara strict ya, karena memang sulit sekali karena untuk matahari tergantung juga kepada altitude ya, jarak apa tinggi tempat, sehingga mungkin tidak bisa disamakan. Tapi mungkin hanya beberapa menit saja, antara 5 sampai 10 menit itu sudah cukup untuk kita memperoleh manfaat yang baik dari matahari, tapi kita menghindari juga akibat negatif. Ya, Baik, jadi jawabannya dokter. baik. Terima kasih, Dok. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Izin dari Dokter Adinda, Dok bertanya, selamat siang, apakah ada komponen utama dan yang ideal dari pelembab atau emollient untuk bayi yang kulit kering dan sensitif, Dok? Dan apakah berbeda dengan pelembab yang direkomendasikan untuk pasien dewasa? Terima kasih, Dok. Mereka ya, kalau dikatakan menggunakan produk yang lembut gitu ya. Kita harus tadi tidak mengandung pewangi, tidak mengandung bahan iritan gitu. Itu yang paling baik ya, ultimate-nya seperti itu. Nah, itu kita berikan jika khususnya pada bayi-bayi yang memang memiliki kondisi yang memerlukan itu. Misalnya kulit yang sangat kering, bayi berisiko atopik, ya, itu harus yang seperti itu. Tapi mungkin jika ini suatu healthy infant, memiliki resiko untuk mengalami eksem, ya kita masih dibolehkan ya menggunakan pelembab ya, yang mungkin masih ada wanginya, juga masih ada wanginya, tapi tadi tetap lembut. Nah, untuk bahannya sendiri, bahan kandung di pelembab. Nah, jika bayi itu memang bukan suatu kondisi yang sangat khusus ya, misalnya tadi bayi dengan risiko dermatitis atopik ya. Nah, ini kita tahu bahwa pada dermatitis atopik itu dia ada satu protein yang kurang terbentuk ya, yang itu protein filagrin. Di mana filagrin ini dia nantinya akan mengalami proses metabolisme menjadi MMF nanti. Nah, karena MMF-nya kurang ini pada bayi dan atopik dia tidak bisa menghentinya jadi kering gitu. Nah, untuk bayi seperti itu memang sangat tepat ya kalau kita berikan pelembab yang mengandung tadi MIF itu produk dari Filagrin tadi. Nah, itu bisa kita berikan di situ untuk kondisi khusus. Tapi kalau misalnya bayinya itu sehat ya, itu kita bisa memberikan pelembab yang lebih umum. Dia bisa mengandung iumectan ya, emollient. Nah, itu bisa. Jadi memang kita lihat case by case gitu ya, apakah kita memerlukan kondisi khusus, apakah kita ini sehat sehingga bisa lebih umum gitu untuk produk yang diterapkan ya. Baik, baik. Jadi sebagai klinisi kita juga harus hati-hati ya, Dok ya, dalam penggunaan pelembab. Karena berbagai komponen di dalam tadi dokter kan sebutkan ada yang bersifat humectant, oklusif, ataupun ada yang mengandung bahan filagrin. Nah, hal seperti itu yang kita harus ketahui. Kemudian pertanyaan berikutnya, dokter, dari Dokter Heri Fitrianto, seberapa lama kita boleh menggunakan steroid topikal pada kasus dermatitis pada bayi, Dok? Jika dermatitisnya ini sering kambuh, Dok. Ya, untuk stereotipik tadi saya sampaikan penyakit tadi ya, dermatitis atopik, dermatitis seborrheic itu memang kita menggunakan preparat stereotopikal ya untuk tersebut. Nah, untuk pemilihannya kita harus sesuaikan dengan banyak undangan gitu ya. Jadi misalnya kekuatan dari preparatnya ya, dan juga lokasinya, kondisi akut kronisnya dari osi kulitnya gitu. Nah, untuk pemilihannya. Nah, kalau untuk waktunya, tadi ternyata waktunya ya, untuk waktunya itu uh, terus kalau banyak pertimbangan. Jadi secara umum ya dok, secara umum itu dikatakan bahwa pemakaian steroid topikal itu maksimal 2 minggu pada kulit secara terus menerus pada titik yang sama gitu. 2 minggu. Ini bisa yang saya selalu sampaikan kepada pasien itu gini. Jadi ini ya hanya diberikan jika
jika kulitnya itu timbul gejala gitu ya. Nah, karena kalau tidak disebutkan seperti itu, karena sudah sembuh itu pakai terus dong. Karena pasien ingin ini preventif ya untuk mencegah pakai terus itu. Nah, jadi kita sampaikan ini obatnya ini digunakan jika hanya ada lesi kulitnya kambuh. Nah, kemudian jika kambuh kita boleh oleskan. Nah, pengolesannya itu di tempat yang sama itu maksimal dari 2 minggu. Tapi jika misalnya beberapa hari sudah sembuh, ya udah segitu aja gitu. Jangan diteruskan, dihentikan, kemudian diganti misalnya dengan menggunakan pelembab gitu ya. Ya kita tadi menulis atopik gitu. Ya, begitu Baik, Dokter Eka. baik, terima kasih dokter. Kemudian kita boleh lanjut dok ke pertanyaan berikutnya dari dokter Ivana. Jadi bagaimana dengan penggunaan pelembab atau juga mungkin yang seringkali beredar itu seperti minyak herbal atau minyak bawang seperti itu ya yang seringkali digunakan oleh pasien-pasien mungkin baik dari bayi yang sehat ataupun yang dengan kulit sensitif dok. Di sini ada masukan nggak dok? Ya, ya betul sekali Dokter Eka. Ini jadi sudah kita lihat ya pemakaian minyak minyak terutama minyak nabati ya minyak nabati. Kulit bayi bisa minyak kelapa ya dan minyak zaitun yang menggunakan apa ya itu ya, minyak juga ya dan digunakan untuk melembabkan ya ini juga secara tradisional turun temurun gitu ya digunakan. Nah minyak sebenarnya itu digunakan saat lembab ya jadi oil ya itu satu lembab. Tapi kita kita harus ingat ya bahwa yang terbaik sebenarnya itu tidak oil murni gitu tapi adalah campuran antara water dan oil. Jadi lotion yang bentuknya ya. Itu lebih nyaman digunakan sehari-hari. Jadi kalau misalnya pemakaian oil itu boleh nggak? Ya boleh ya. Jika yang lebih baik itu adalah menggunakan tadi produk yang mengandung oil, mengandung minyak dan mengandung air. Itu sudah diolah ya dalam bentuk tadi lotion gitu. Itu akan lebih bagus. Karena lebih nyaman juga gitu. Nah kalau oil saja itu kan membakar. Nah, tapi dia bisa timbul rasa tidak enak ya lengket gitu kan. Lengket pada kulit bayi dan juga kayak gerah gitu. Sumuk ya bahasa Jawanya ya gerah gitu. Sehingga tidak kurang nyaman. Memang bisa bisa dimakan, nah, tapi kurang nyaman. Nah, kalau lebih baik itu menggunakan pelembab yang water and oil gitu ya, lotion tadi itu enak dipakainya lebih nyaman. Dan juga mungkin lotion sekarang juga sudah memiliki kandungan-kandungan yang terbukti ya dok ya. Oh Eh, iya, Seperti mungkin ya, ada beberapa yang mengandung sunflower oil seperti itu kali ya dok ya lotion-lotion ya. sekarang. Hmm. Jadi memang dia basisnya ya itu lotion itu basisnya minyak air gitu. Itu juga bahan diperkaya ya dengan bahan yang bisa meningkatkan dari manfaatnya gitu. Kemudian dia ada iritasinya sedikit ya, tapi akan gitu. Iritasi yang ringan sekali ya, tapi nyaman gitu ya. Nah, situ, nah, kemudian juga tadi misalnya ada kekurangan satu produk, misalnya natural moisturizing factor tadi ya, Green tadi, nah dia dipakai dengan Green, maksudnya dengan efek yang ditambahkan di situ itu akan semakin sudah nyaman, tapi juga lengkap ya, lengkap dengan Hmm. yang dibutuhkan oleh kulit. Hmm. Jadi tujuan tercapai. Baik, baik terima kasih dok jawabannya. Nah, mungkin kita akan batasi ke dua pertanyaan terakhir dok. Ini ada pertanyaan satu dari sejawat kita, Dr. Ivon Susanti. Izin bertanya, Dokter Niken. Anakku, anak Dokter Ivon, izin dok, sepertinya menderita dermatitis atopi. Perempuan usia 14 tahun di areola mamae sering sekali timbul gatal-gatal. Padahal selalu diberikan lotion dok yang mengandung ceramide, krim Pure Baby. Kemudian sabun bayi dan harus dioleskan tiap hari 1 kali, mometasone salep dan juga tapi sedikit dioleskannya dok pengakuannya. Nah, kalau salep steroid tersebut tidak diberikan, gatal-gatal langsung timbul lagi.
gitu. Nah, terapi apa yang terbaik dok? Karena tidak baik juga pemberian kortikosteroid lama-lama tadi kan juga sudah kita bahas ya dok terkait itu. Silakan dok. Ya, ya, terima kasih Dr. Eka. Ya, jadi ini kasus real ya, kasus eh, kasus nyata ya. Jadi pasiennya 14 tahun dengan dermatitis atopik dan ternyata lesinya itu terjadi di area areola ya tadi ya. Ini di sini nipple eczema ya. Jadi memang areola itu maksudnya tempat itu sendiri ya di di dalam kita bilang itu di dalam pakaian gitu. Bukan yang expose dengan debu, dengan misalnya kan yang lainnya kan daerah tungkai, lengan, expose debu, kotoran ya. Nah itu kan memang kalau kambuh wajar. Kalau di areola loh kok bisa gitu ya. Tapi memang ya satu daerah yang tapi mengalami peradangan pada orang-orang dengan kecenderungan atopik. Nah, jadi disebut sebagai nipple eczema. Nah, penanganannya itu prinsipnya masih sama juga sih dengan penanganan secara keseluruhan ya. Itu pada kondisi dia tuh pada kondisi akut atau kondisi kronis ya. Nah, kalau kondisi akut itu juga kita lihat ini dengan sedang atau berat gitu. Nah, kalau misalnya dia ringan saja, itu mungkin dengan pemberian obat saja itu sudah bisa. Nah, tapi kalau misalnya sedang ya sedang berat, kita memang harus menggunakan steroid ya. Steroid. Tapi juga tadi harus tetap digunakan pelembabnya. Jadi pelembab ini harus digunakan di semua kondisi. Dengan sedang berat harus pakai pelembab. Nah, cuma kalau dia ada radangnya, setelah pelembab itu kita kasih steroid. Ya. Nah, kalau kondisi yang berat, itu bisa sudah ada infeksi ya. Kalau infeksi, itu kita harus memberikan selain pelembab, steroid, kadang kita juga harus memberikan antibiotik. Nah, itu. Nah, tadi prinsipnya sesuai dengan kondisinya ya. Nah, kemudian juga selain pengobatan tadi, kita juga harus melihat secara lebih luas gitu, lebih holistik ya untuk perawatan kulitnya. Nah, jadi misalnya untuk penggunaan produk lain, misalnya sabun mandinya, nah, itu kita juga harus optimalkan untuk seperti itu. Sabun mandinya harus yang tadi ya, ini kondisi khusus ya, yang jadi harus kita pikirkan juga sabun mandi yang khusus ya, yaitu yang tidak mengandung pewangi dan juga tadi ya yang pH-nya khusus gitu ya. Nah, itu harus kita optimalkan, tidak bisa menggunakan sabun mandi yang biasa. Jadi kita gunakan sabun mandi yang khusus. Nah, juga kita harus mengenal faktor risiko. Faktor risikonya itu misalnya kayak keringat, itu juga kita minimalkan. Kemudian gesekan dari pakaian ini 14 tahun, ini mungkin sudah mulai menggunakan bra ya atau mini set gitu, itu juga harus bahannya yang lembut. Ya, jadi faktor itu juga kita harus pertimbangkan. Nah, juga 14 tahun itu sudah bisa mulai ini ya, biasanya itu kayak emas ya, kalau ternyata memang belum ya, itu kalau remaja mungkin sudah bisa. Nah, itu juga kita harus tadi kan ada faktor juga, neuroimunologi ya, menjadi terkait dengan dengan kondisi psikis, emosi ya, jadi harus tenang gitu, sehingga itu juga berpengaruh. Memang harus banyak faktor yang dipertimbangkan dokter Eka untuk penanganannya. Baik, terima kasih Dr. Niken atas jawabannya kepada Dr. Ipon. Nah, mungkin sebelum menutup sesi diskusi ini, izinkan satu pertanyaan lagi ya dok ya, Boleh? untuk kita bahas dari Dr. Shanas. Bagaimana cara penggunaan pelembab yang tepat pada bayi sebagai tindakan preventif dok untuk dermatitis atopi di kemudian hari? Oh ya, terima kasih. Ya, untuk penggunaan pelembab pencegahan ya, tadi pada papernya ada jurnalnya. Ya, memang untuk papernya itu lama sekali sebenarnya ya, sebenarnya sekitar 10-15 tahun yang lalu gitu. Orang berusaha untuk mencegah timbulnya penyakit dermatitis atopi dan juga penyakit atopi lainnya pada bayi yang high risk untuk itu. Jadi misalnya ayahnya atau ibunya atau keduanya itu mempunyai bakat atopik ya. Nah, itu kan kita bisa memperkirakan bahwa ini bayi akan membawa juga ya. Nah, itu bagaimana caranya mencegah gitu. Nah, diketahui bahwa pengenalan antigen itu pertama kali itu diduga melalui kulit. Nah, atau kan
sebagai transkutaneus, ya, transkutaneus untuk yang timbul itu. Nah, jadi gimana kalau kulitnya itu ditutup gitu, dengan lembab, tidak terjadi pengenalan antigen di situ gitu. Nah, itu secara teoritis. Nah, kemudian dicobakan gitu ya kepada pasien yang pada ibu-ibu yang memiliki bayi yang ibu yang memiliki risiko tinggi dari mesotopik ya, ketika bayinya itu lahir ya, itu langsung itu diberikan pelembab terus gitu ya. Nah, kemudian tapi juga yang bagus ya pelembabnya ya, yang sesuai untuk kulit mesotopik. Nah, kemudian diamati bagaimana timbulnya penyakit dermatitis atopik dan juga penyakit atopik. Nah, itu memang tadi hasilnya itu masih kontroversial ya, masih kontroversial. Ada yang bilang itu bermanfaat, gitu. Ada yang bilang tidak, sama aja gitu ya. Nah, tapi tadi systematic review-nya yang saya tampilkan tadi, systematic review itu menyatakan ada manfaatnya. Nah, jadi pemberian pelembab pada awal kehidupan ya. Jadi setelah lahir langsung awal kehidupan. Nah, itu ada manfaatnya dari systematic review. Bahkan yang kedua tadi itu systematic review-nya itu dilakukan di Singapura ya, satu negara dengan ya kondisi tropis ya, mirip dengan Indonesia. Jadi itu mungkin bisa kita pakai gitu ya tersebut. Jadi pemakaian pelembabnya dilakukan pada awal kehidupan ketika belum terjadi sensitisasi transkutan di situ. Nah, pelembabnya digunakan sehari 2 kali ya secara umum, atau jika kita lihat masih kering boleh ditambahin lagi sampai kulit tampak lebih kering. Nah, dan menggunakan pelembab yang bagus ya, yang tepat, yang lembut, wangi, tidak mengandung bahan iritan, dan juga tadi mengandung bahan yang kita tadi ya, misalnya tadi gladrin atau ceramide gitu. Baik. Baik, terima kasih Dr. Niken atas jawaban-jawabannya dok. Terima kasih juga atas sesi diskusi kita pada hari ini. Izin saya tutup untuk sesi diskusi. Para sejawat juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan diskusi pada webinar ini. Nah, sebelum kita masuk kepada penutupan dan kesimpulan, mari kita saksikan video sejenak.
Baik, terima kasih kepada para sejawat. Berikut kita sudah di penghujung acara dari webinar pada hari ini. Mungkin kita akan memberikan sedikit kesimpulan ya, Dr. Niken, untuk acara webinar ini. Izin saya memberikan sedikit kesimpulan. Tadi telah dibahas secara keseluruhan dari awal perkembangan fisiologis kulit itu sudah mulai dari awal gestasi. Dan maturasi kulit itu secara struktur maupun fungsional itu terjadi saat full term. Yang perlu kita perhatikan pada kulit bayi dibanding dewasa itu adalah beberapa tadi Dr. Dika sudah jelaskan hidrasinya lebih rendah, kemudian lapisan barrier imunologisnya belum matur, kemudian fotoproteksi juga belum matur seperti itu. Jadi infan atau bayi itu lebih mudah untuk kehilangan cairan dibandingkan dengan dewasa. Jadi hal-hal ini yang membuat kulit bayi itu lebih kering dan juga lebih rentan terhadap infeksi, UV skin damage dan lain-lainnya. Nah, makanya tadi juga sesuai evidence base bahwa cara proteksinya adalah menggunakan emollient yang tepat. Jadi ketika ada tanda-tanda kering langsung diberikan. Jadi semakin cepat semakin baik karena juga berdasarkan evidence base bahwa pelembab dapat mencegah terjadinya dermatitis atopi di kemudian hari begitu. Gunakan juga sabun sampo yang sesuai, yang tidak mengandung iritan, yang pH netral dan lain-lain gitu. Mungkin itu dari saya, Dr. Niken. Dari Dr. Niken mungkin ada tambahan, Dok. Tepat untuk kesimpulannya Dr. Eka, ya seperti tadi ya kesimpulannya, itu hal-hal yang perlu kita ingat untuk perawatan kulit bayi dan anak yang kira itu saja Dr. Eka. Baik, terima kasih Dr. Niken. Sejawat kita sudah di akhir acara. Webinar berikut adalah hasil kerjasama dari PT Galderma Indonesia Healthcare dan Docwity. Jadi kepada para sejawat yang ingin menyaksikan recorded versionnya ataupun ilmu pengetahuan lainnya terkait perawatan kulit baik pada dewasa ataupun pada anak, silakan subscribe di channel PT Galderma. Kepada para sejawat, silakan mengerjakan post-test juga yang terdapat di link deskripsi webinar. Proses SKP sedang dalam proses. Jika e-sertifikat sudah keluar, maka akan otomatis masuk ke akun Anda. Juga jangan lupa untuk mengisi survei, karena pendapat Anda juga sangat kami butuhkan untuk ke depannya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Dr. Niken Trisnawati, spesialis kulit dan kelamin, atas ilmu yang telah dibagikan ya dok ya, sangat jelas dan juga. Baik, terima kasih Dr. Niken. Terima kasih pada para sejawat. Selamat sore dan sampai jumpa di acara webinar di aplikasi Docwity selanjutnya. Terima kasih.